Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk muwajahah bersilaturahmi dalam rangka menuntut ilmu, sebagian dari salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita di hari yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat. Bapak Ibu jamaah Majelis Takbir PCM Harapan Jaya, khususon Bapak Ketua PCM Harapan Jaya, Bapak Sodikin SE beserta pengurus. Pagi hari ini tema kita adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Narasumber sebagaimana biasa pada pekan pertama adalah Bapak Ustadz Surya Kumar. Untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka majelis kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilah. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan kesemua nikmat itu pula lah kita telah hadir di tempat yang baik ini untuk tafaqquh fid din. Pada pagi hari ini kita Allah takdirkan untuk bertemu. Semoga pertemuan kita ini senantiasa membawa kebaikan yang banyak kepada kita dan menjadi catatan amal soleh kita yang kelak insya Allah akan kita bawa pulang. Yang lalu kita sudah berbicara tentang orang-orang yang sesat. Berseberangan dengan kesesatan pasti petunjuk. Karena tidak ada yang namanya manusia pada awalnya datang-datang Allah sudah memberikan petunjuk. Memang petunjuk ini adalah satu takdir yang Allah telah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Kenapa demikian? Karena petunjuk itu milik Allah. Ya, tentu terserah Allah kepada siapa harus diberikan.
Dan sebagai manusia tidak berhak untuk mempertanyakan kepada Allah, kenapa si fulan diberi petunjuk dan si fulan lagi tidak diberi petunjuk. Bahkan orang-orang yang dikasihi, yang hidup di antara orang-orang yang dicintai Allah, bahkan tidak berhak untuk memberikan petunjuk. Kecuali memang Allah yang berkehendak untuk memberikan petunjuk. Satu bukti yang kita sudah tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada paman beliau Abu Thalib. Ini sudah jelas, ayatnya sering kita baca, bahkan asbabun nuzulnya telah sepakat para ulama dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang sering kita baca. Innaka la tahdi dalam surat 28, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi kami lebih tahu kepada siapa harus kami berikan petunjuk. Artinya mutlak petunjuk itu yang memang milik Allah, bukan milik manusia. Ya, kalau Allah mau, semua manusia pasti diberi petunjuk. Apakah kita berharap seperti itu? Ya tentu. Nabi SAW juga berharap setiap umat beliau diberi petunjuk. Ya, bahkan setiap manusia. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Coba kalau kita buka dalam surat yang ke-32 ayat ke-13. Surat As-Sajdah. Perhatikan ayat ini. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, ya, kami ini Allah, kalau sekiranya kami menghendaki, ya, niscaya kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuk, ya, baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan atau ketetapan dariku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Kalau Allah mau, kalau bahasa bebas kita, ya, jikalau Allah mau, tentu seluruh manusia diberi petunjuk oleh Allah. Artinya kenapa Allah katakan kalau Allah kehendaki? Artinya ternyata tidak seluruh manusia diberi petunjuk oleh Allah. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dalam surat yang ke-10, dalam surat yang ke-10 ayat 96. Antum boleh lihat. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman. Ada sebagian orang yang sudah dipastikan Allah di Lauhul Mahfuz selamanya tidak mendapat petunjuk. Dan kita tidak boleh ikut campur dalam urusan ini. Ya. Karena kalau Allah berkehendak, seluruh manusia diberi petunjuk. Tapi ada sebagian orang yang memang sudah ditetapkan di kitab Lauhul Mahfuz. Ya, yaitu kitab yang tersimpan di langit sana. Ada beberapa golongan, bahkan manusia yang sudah ditetapkan selamanya memang tidak mendapat petunjuk.
Oleh karenanya kita yang hadir dalam kesempatan ini, kita semua sudah berada dalam petunjuk. Ya. Kalau tidak dalam petunjuk, tentu kita tidak berada di sini, dan tentu kita bukan jadi orang Islam. Setiap orang Islam juga termasuk orang beriman. Karena kalau Allah sebutkan Islam, tentu yang dimaksud juga orang yang beriman. Tapi kalau orang yang kita sebut orang beriman, tentu juga dia orang Islam. Kecuali dua kalimat yang direndeng sekaligus, itu berpengertian yang beda. Islam dan iman. Ya. Jadi orang yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, mesti jadi orang Islam. Apakah kita lahir dalam perut ibu kita orang Islam ini adalah kebetulan? Tidak. Tidak kebetulan. Tidak ada kejadian kebetulan. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini secara kebetulan. Tidak ada. Tapi segala sesuatu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa kita ini memang mesti lahir di perut orang Islam. Ini kehendak Allah. Kemudian ada orang-orang yang mungkin Allah takdirkan lahir di perut orang yang bukan Islam. Kemudian pada perjalanannya Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-125. Perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ya. Surat Al-An'am ayat 125. Yang lain boleh buka. Ya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Tapi sebaliknya, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yasadda'u fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki, tetap ada kata ya yang dikehendaki Allah. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi kepadanya petunjuk, ya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Kita ini sudah lapang belum? Sudah. Kalau tidak dilapangkan, kita tidak jadi orang Islam. Ya. Makanya kalau kita ditanya, Anda orang Islam, ya pasti Islam. Tapi kalau ditanya, apakah Anda orang beriman? Iya. Kalau ditanya orang beriman, ya iya, kita semua orang beriman. Karena iman dan Islam ini satu yang tidak bisa dipisah. Cuma kalau dalam masalah rukunnya memang dibedakan. Rukun Islam tersendiri, rukun iman tersendiri. Tapi orang Islam sudah pasti orang yang beriman. Oleh karenanya, sebaliknya coba perhatikan. Allah sudah lapangkan dada kita semua. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ya. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
Jadi kalau Allah yang berkehendak, kita mudah menerima Islam. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, kita berseberangan, pasti jadi orang-orang yang sesat. Karena pada dasarnya semua orang dalam keadaan sesat sebelum Allah berikan petunjuk kepadanya. Maka kita berbahagialah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Allah. Yaitu kita sudah berada di dalam Islam, dan kita termasuk orang-orang yang beriman. Yang kita harapkan sekarang adalah mati dalam keadaan Islam. Karena kita tidak tahu di penghujungnya seperti apa kita ini. Oleh karena itulah kita minta kepada Allah. Ya. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Ya. Hendaknya Allah berikan kesabaran kepada kita untuk berada di dalam Islam ini, dan Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Ya, Allah matikan kita dalam keadaan Islam, itu yang disebut husnul khatimah. Ya. Karena kita tidak tahu di penghujungnya seperti apa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda. Ya. Ada orang yang sudah melakukan amal-amal soleh, amalan-amalan ahli surga, antara dia dan surga tinggal satu jengkal, satu hasta. Tapi di penghujungnya ternyata sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tadi dia adalah ahli neraka. Maka di penghujungnya dia lakukan amalan ahli neraka dan dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi antum sekalian dan kita semua yang hadir di sini, jangan bangga kita ini. Bahwa kita ini nantinya kita adalah orang-orang yang soleh, akan mati dalam keadaan di penghujung Islam. Masya Allah, belum tahu kita ini. Untuk itulah kita berdoa kepada Allah. Apakah terus setelah baca ayat-ayat ini lalu kita berasumsi, nggak perlulah kita doa? Oh, sudah ditentukan juga. Para nabi saja berdoa. Ya. Untuk apa Allah letakkan doa-doa dalam Al-Quran? Untuk apa Nabi SAW ajarkan doa kepada kita? Supaya kita di penghujung hidupnya adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali di dalam Islam. Untuk itulah kita berdoa kepada Allah. Supaya kita dimatikan dalam keadaan Islam. Itulah husnul khatimah. Nah, kita tidak tahu di penghujung. Petunjuk yang ada hari ini, bagaimana kalau suatu hari lepas? Kenapa kita diajarkan doa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau gelincirkan hati kami, ya Allah. Setelah engkau beri petunjuk, berarti kita sudah berada dalam petunjuk, Pak. Karena kalimat yang diajarkan Allah dalam doa itu saja sudah menandakan kita sudah berada di dalam petunjuk. Jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Ya sudah ada dalam petunjuk. Oleh karena itu, kita ini bisa beramal soleh yang bisa mengantarkan kita ke surga itu adalah juga pertolongan Allah. Jadi kalau hari ini kita mudah untuk melakukan amal-amal soleh, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan membuatnya dia beramal. Lalu para sahabat nanya, bagaimana Allah membuatnya dia beramal? Ya Allah mudahkan dia untuk melakukan amal-amal soleh yang mengantarkannya kepada surganya Allah. Kalau Allah tidak mempermudah kita untuk melakukan amal-amal yang hari ini kita lakukan, tentu kita akan tercampak nanti di neraka. Karena itulah kata Allah tadi. Ya, jikalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, semua jiwa diberi petunjuk. Tapi Allah sudah tetapkan, ya,
bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Untuk itulah Allah ciptakan neraka. Jadi kalau semua orang sudah dapat petunjuk, neraka untuk apa? Dan ini haknya Allah. Makanya Rasulullah SAW suatu ketika ya berada di Baqi, sementara digali kubur, beliau duduk sambil bersabda, setiap orang sudah ditentukan mau neraka, masuk neraka atau masuk surga. Setiap orang sudah ditentukan mau masuk neraka atau masuk surga. Mesti dalam hati kita akan bertanya, karena sahabat juga sudah nanya. Ya. Kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kenapa kita tidak serahkan saja kepada takdir kita itu? Oh, sudah ditetapkan juga. Jawabannya memang kalau kita tidak pakai dalil, mesti ini akal nggak sampai. Makanya dikembalikan kepada dalil. Seandainya kita tahu catatan kita di Lauhi Mahfuz, baru boleh berkata, kalau gitu saya nggak usah beramal. Seandainya kita ini sudah tahu. Tapi kan nggak ada seorang pun yang tahu seperti apa catatan nanti di sana, nggak tahu. Karena kita nggak tahulah, kata Rasulullah SAW, i'malu, beramallah kalian. Ya, karena masing-masing kalian itu akan dimudahkan sebagaimana yang Allah takdirkan tadi. Nah, kalau Allah takdirkan kita ahli surga, maka Allah akan mudahkan amalan-amalan ahli surga. Kalau memang Allah takdirkan nanti di penghujung amalan kita memang mengantarkan ke neraka, itulah takdir yang tertulis. Kapan takdir seseorang diketahui? Setelah terjadi. Setelah terjadi. Jadi kalau kita sekarang ini mau menetapkan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka, nanti di penghujung, apakah dia mati dalam keadaan Islam atau dia mati dalam keadaan kafir, baru kita bisa tetapkan, oh dia ahli neraka. Sudah jelas karena dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Kalau dia mati dalam keadaan Islam, kullu ummati wadkhulul jannah, semua umatku masuk surga kok. Jadi kalau orang mati dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Tapi kalau mampir dulu ya jangan tanya saya. Ya. Karena ada orang-orang yang memang harus mampir dulu. Ya. Harus mampir dulu. Tapi yakinlah kalimat la ilaha illallah yang masih terjaga dalam dada kita ini meniadakan kekekalan di neraka nanti. Maka jagalah ilaha illallah. Apalagi pembatal-pembatal syahadat kita belum bicara juga. Memang kajian nggak pernah habis kok. Siapa bilang kajian habis? Yang habis apanya? Umur yang habis. Ya. Yang habis umurnya. Kajian nggak pernah habis. Dari dulu. Ya. Sejak diciptakannya dunia ini sampai kiamat, kajian nggak pernah habis. Ya. Tapi manusianya yang habis. Ya, seandainya kau tulis ilmu Allah, ya, yang kau jadikan pena seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi ini, dan kau jadikan lautan sebagai tintanya, dan kau tambah sebanyak itu 7 kali lagi, tentu tidak akan habis ilmu Allah ditulis. Jadi ilmu Al-Quran up to date. Ya. Setiap saat itu tidak mungkin kita katakan ketinggalan. Enggak, cuma kita tidak mampu untuk menalar. Oleh karenanya, wahai saudaraku yang kucintai karena Allah. Karena bagaimanapun kita saling mencintai karena Allah. Ya.
Makanya sering ada yang mengatakan ikhwan fillah. Ya, ada beberapa yang sering memanggil ikhwan fillah. Ya, saudara karena Allah. Kita ini bersaudara karena Allah. Ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa bersaudara juga. Ya. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Pernah baca ayat ini? Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Karena sebab nikmat Allah sajalah kalian bisa bersaudara. Jadi kita ini bersaudara itu salah satu nikmat dari Allah. Kembali kepada masalah petunjuk, kita buka dalam surat 10. Kembali kepada surat Yunus ayat yang ke-9. Jadi kita mampu untuk melakukan amal soleh karena memang Allah memberi pertolongan kepada kita untuk melakukannya. Amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Lihat dalam surat ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Coba lihat catatan kakinya. 670. Coba Pak Basuni ada nggak catatan kakinya? Dalam surat 10 ayat 9. Iya. Maksudnya kalimat ini Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh. Tadi sebenarnya Allah yang memberi petunjuk untuk melakukan amal-amal soleh itu untuk mengantarkannya ke surga. Jadi yang membuat siapa? Allah. Kita ini sebagai upaya saja. Makanya banyak di antara kita yang tidak bisa beramal soleh. Suruh sholat susah, suruh puasa susah, suruh melakukan ketaatan susah. Dia lebih condong untuk menjadi orang-orang yang sesat. Dia lebih condong untuk melakukan kemaksiatan. Susah sekali. Kata Allah, sulit sekali manusia ini diajak petunjuk. Tapi kalau suruh sesat, wah cepat banget ya. Ya. Kalau suruh sesat gampang banget. Tapi kalau suruh mengikuti petunjuk berat. Tergantung Allah buka dada kita atau Allah jadikan kita seperti mendaki ke langit. Seperti itulah amsal yang diberikan Allah. Sebegitu berat ternyata orang yang sudah jatuh kepada kesesatan itu. Tapi Allah angkat untuk diberikannya petunjuk. Dan Allah mudahkan kita hari ini untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan beramallah kalian. Karena masing-masing kalian akan dimudahkan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi di penghujungnya nanti dilihat. Dan amal soleh, iman amal soleh, ini nggak bisa dipisah. Orang yang beramal tanpa iman, maka tidak mungkin diterima amalnya. Tapi orang yang beramal tanpa iman, inilah yang dijanjikan oleh Allah untuk diterima. Tapi kalau kita ngaku orang yang beriman, tapi nggak beramal soleh, gimana? Bohong imannya. Karena ini bersyarat. Setiap yang orang beriman mesti melakukan amal soleh. Setiap orang yang melakukan amal soleh mesti atas dasar iman. Kalau nggak diterima. Jadi iman itu menentukan untuk diberi petunjuk atau tidak. Amal soleh itu adalah menentukan untuk kita diberi petunjuk atau tidak. Karena Allah rendengkan amanu wa amilus shalihat. Begitu kita buka Quran, surah Al-Baqarah, coba kalau kita baca, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru ada kalimat apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ada syarat enggak? Ada syarat. Ya. Kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan. Ya pasti, kalau ada yang ragu berarti ya dia tidak, bahkan batal keimanannya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ada orang yang ragu satu ayat, bahkan satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran, batal keislaman. Ya, apalagi kalau menolak, ragu aja udah batal. Ya. Karena itulah kita petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sudah pasti, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bagaimanapun Allah turunkan petunjuk kepada manusia, tapi dikhususkan orang-orang yang beriman. Ya. Karena orang yang beriman ini diangkat derajatnya daripada manusia yang ada keseluruhan. Ya. Yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman. Ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, dia tidak dimuliakan Allah. Dia dimulia atau tidaknya ketakwaannya, keimanannya. Ya. Kemudian sebagai syarat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelumnya. Sebelumnya di sini ada Taurat, ada Injil, ya, ada Zabur, ada Luh-Luh, ada Suhuf-Suhuf yang diturunkan kepada para nabinya. Ini semua sudah ada di dalam kitab kita Al-Quran. Untuk apa cari-cari lagi yang lalu? Karena yang lalu sudah tidak otentik lagi. Yang lalu tidak dijaga oleh Allah. Sebagian mereka sembunyikan, sebagian mereka biarkan. Sebagian mereka tulis dengan tangan mereka sendiri dan mereka masukkan di dalam kitab mereka. Lalu mereka katakan bahwa itu adalah dari Allah, padahal bukan, kata Allah. Kenapa Allah biarkan? Karena memang Allah tidak berkehendak untuk menjaganya. Tapi begitu diutusnya Rasulullah SAW, baru ada kalimat kami jaga. Sampai kapan? Sampai hari kiamat dijaga. Nggak ada yang seorang pun yang bisa merubahnya. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran. Tidak mungkin. Tapi sebelumnya kenapa bisa? Karena memang Allah nggak janji. Allah kan cuma janji kepada umat Muhammad SAW. Allah hanya menjanji kepada kita untuk menjaga Quran yang kita pegang hari ini. Jadi kalau kita anggap Al-Quran yang kita pegang ini masih kurang, bahkan sebagian orang-orang yang berseberangan dengan kita itu mengatakan bahwa sahabat menyembunyikan beberapa ayat. Yang ada di tangan mereka itu 2/3 yang lebihnya daripada ini. Yang kita pegang ini nggak asli. Ini berarti kafir yang ngomong begitu. Tidak tanggung-tanggung, kafir yang ngomong begitu. Tapi dia ada di tubuh orang Islam, ngakunya Islam, merusak Islam dari dalam. Makanya kita harus waspada. Ya. Setelah kita lakukan amal-amal tersebut, barulah Allah katakan, ulaika ala hudan min rabbihim. Ya, itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian dalam ayat lain, jadi syarat untuk mendapatkan petunjuk harus melakukan amal soleh berdasarkan iman. Kalau tidak, kita tidak berada dalam petunjuk. Bohong petunjuk. Kita katakan petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta, kita sendiri tidak tahu mana itu siratal mustaqim. Kalau ditanya mana itu jalan yang lurus, Allah cuma katakan jalan yang lurus ada pada Al-Quran. Antum bisa buktikan dalam surat 17 ayat yang ke-9. Kita cari ke sana kemari, padahal ada di depan kita jalan yang menuju pada surganya. Surat 17 itu surat Al-Isra ayat yang ke-9. Ya. Inna hadzal Qur'an.
Coba perhatikan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minin. Ya. Wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Jadi mana itu jalan lurus? Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, yang mengerjakan apa? Amal soleh. Bahwa mereka akan mendapat pahala besar. Bisa nggak kira-kira iman dipisah dengan amal soleh? Nggak bisa. Bisa nggak kita berharap petunjuk kepada Allah sementara kita tidak dalam keadaan beriman dan amal soleh? Kecuali orang-orang yang ada di luar Islam, dia secara hakiki memang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk. Tapi kita yang sudah berada di dalam petunjuk, nggak bisa lagi mengatakan kalau sekiranya Allah memberi petunjuk. Nggak ada, kita udah dapat petunjuk. Kita ini sudah berada di dalam petunjuk. Ikuti apa yang Allah sudah turunkan. Kita sudah mengikuti Al-Quran dan perintah Allah. Oleh karenanya lah Allah katakan, jangan sampai ada yang mengatakan, seandainya Allah memberi petunjuk, tentu saya akan menjadi orang yang bertakwa. Udah telat, orang kita sudah berada dalam petunjuk, mau apa lagi? Perlu bukti ayatnya? Baik, kita buka lagi dalam surat 39. Jadi kalau antum masih ngomong, kalau Allah beri petunjuk, saya akan menjadi orang bertakwa, udah telat. Orang kita sudah berada dalam petunjuk, mau apa lagi? Dimulai dari ayat 55. Coba. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Apa yang diturunkan Allah? Jelas di sini ada catatan kakinya dalam maksudnya Al-Quran. Apa yang diturunkan Allah adalah Al-Quran. Ya. Supaya apa ini? Antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang-orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Nyesalnya kapan? Entar. Sekarang belum ada yang nyesel. Nanti di hadapan Allah semua orang akan menyesal. Ya. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Dan ayat yang ke-57 barusan saya katakan. Coba perhatikan ayat 57-nya. Ya. Au taqula law anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada yang mengatakan kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Kapan? Kalau antum masih mengatakan kalau sekiranya Allah mendapat petunjuk, berarti kita semua tidak berada dalam petunjuk. Berarti kita jadi di mana kita ini? Supaya kita ini jangan ngomong begitu. Jadi kalau umpama nih, kita ajak saudara kita, wahai saudaraku, ayo kita mentaati Allah. Nanti aja lah kalau Allah beri petunjuk sama saya. Berarti orang yang mengatakan seperti itu merasa belum ada di dalam petunjuk. Jangan-jangan dia tidak merasa dia orang Islam. Ya. Jangan-jangan dia tidak merasa dia orang Islam. Nanti aja. Tapi kalau orang kafir ngomong begitu, benar. Kalau orang kafir diajak, ayo Pak masuk Islam,
nanti aja kalau Allah kasih petunjuk. Betul, perkataan dia al-haq. Tapi kalau orang Islam yang ngomong begitu, batil. Makanya ada dalam bab takdir, ya, qada dan qadar itu dibahas oleh salah seorang ulama, Said Al-Qurni mengatakan begini. Ada seorang Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah sedang berlayar bersama seorang kafir, naik perahu. Kan dulu kan selalu berlayar ke dengan perahunya. Ya. Orang yang berfaham Mu'tazilah ini pada dasarnya dia menolak bahwa memang Allah takdirkan petunjuk milik Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada yang tidak dikehendaki, yang barusan kita bahas. Mereka menolak hal itu. Mereka tidak mau menerima bahwa ada orang-orang yang ditakdirkan Allah selamanya tidak mendapat petunjuk. Makanya perhatikan dialognya, saya akan bawakan. Dia bertanya, kenapa kau tidak masuk Islam? Dan nanti kalau aku dapat petunjuk dari Allah. Apa kata orang tersebut? Ulama Mu'tazilah tadi mengatakan, sebenarnya Allah sudah memberi petunjuk kepadamu, tapi kekuatan setan lebih dominan atas dirimu. Ya kalau gitu aku ikutin mana yang kuat aja. Fitrah manusia itu selalu berbicara sesuai dengan kapasitas dia. Orang kafir itu ngomong, ya kalau gitu mana yang kuat aja. Kalau Allah kuat, saya ikut Allah. Kalau setannya kuat, ya saya ikut setan. Padahal kalimat orang kafir itu udah benar. Nanti kalau Allah kasih petunjuk, ya saya masuk Islam. Ya betul, seperti tadi yang kita sedang bahas. Tanpa petunjuk Allah gak bisa seorang pun bisa masuk Islam. Karena memang kalau dia ditakdirkan sampai mati harus mati dalam keadaan kafir, tidak ada seorang pun yang berhak untuk merubah itu. Tidak ada seorang pun. Ya. Begitu sedihnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa orang yang dicintai tidak bisa diberi petunjuk? Bahkan ingin memintakan ampun aja tidak boleh. Gimana sedihnya itu? Ya. Tapi itulah takdir Allah yang Allah telah tetapkan bahwa orang yang dekat dengan Nabi sekalipun tetap saja. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, bagaimana Allah kaitkan iman, amal soleh untuk diberi petunjuk. Syarat yang mutlak. Dalam surat Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat 22 ayat 54, surat Al-Hajj. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itu yang hak dari Rabbmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Tundukkan dulu hati kita kepada Al-Quran. Tundukkan dulu hati kita hari ini. Tunduknya dengan apa? Dengan ilmu, Mas. Dengan ilmu bisa tunduk hati kita. Dengan ilmu tundukkan hati kita. Karena Allah mulai dengan orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itu datang dari Rabbmu. Ya, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi iman syaratnya mutlak. Ya, dan amal soleh tidak bisa dipisah kecuali orang-orang yang beriman. Siapa yang melakukan amal soleh tanpa iman, maka jangan harap itu akan diterima oleh Allah. Karena syaratnya untuk diberikan pahala. Apa itu pahala? Apa itu pahala? Sampai ada pahlawan.
Orang yang diberi balasan ganjaran kebaikan oleh Allah itulah pahala. Ya. Jadi kalau kita berharap pahala harus bersyarat ya. Syaratnya apa kalau untuk mendapatkan pahala? Iman, amal soleh. Ya. Kalau nggak ada, ya nggak ada pahala lah. Bagaimana dikasih? Makanya kalau orang-orang kafir beramal, apa diberi pahala? Enggak. Tapi kenapa jadi pahlawan? Karena bahasa itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Karena disadur bahasa itu sudah umum. Ya kan? Baik, satu ayat lagi lah kita baca supaya jelas. Ya. Kita baca dalam surat 31, surat Luqman ayat 4 dan 5. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi syaratnya apa? Iman, amal saleh. Baru kita diberi petunjuk oleh Allah. Dengan petunjuk itulah kita menuju ke surganya Allah. Dengan bantuan Allah, hinayahnya Allah, kita lakukan amal-amal soleh yang bisa mengantar kita dengan petunjuk itu ke surganya Allah. Demikian saya rasa yang bisa kita hantarkan pada pagi hari ini. Masih panjang ceritanya. Entah berapa kali pertemuan lagi baru selesai kajian. Nggak tahu apa kita masih sempat atau enggak, wallahu a'lam. Karena masing-masing kita ada uzur-uzur syar'i. Uzur yang paling berat mati. Ya sudah habis jatah ini. Ya. Demikian kita akhiri dulu atau mau tanya jawab dulu? Akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita telah ikutin bersama kajian dengan tema orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat dan sebagai penambah wawasan dari kita semua, dan nanti kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Bapak narasumber, Bapak Ustaz Umar, kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup majlis kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami sebagai Ketua Majelis Taklim PCM Harapan Jaya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.